Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar dan pemirsa RRI Net? Bahagia sekali pada malam ini saya Cut Zahrita bisa kembali bersama Anda dalam acara obrolan budaya dari RRI Banda Aceh. Kebersamaan kita kali ini akan membahas tema Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Aceh. Untuk membahas tema ini bersama saya sudah hadir dua narasumber. Yang pertama Bapak Tengku Muhammad Hasim Usman SAG, juga Bapak Asnawi Zainun SH sudah hadir ke RRI. Baik, Bapak Asnawi, sering kita dengar dalam masyarakat Aceh ada sebutan mukim, ada sebutan imu mukim. Ini apakah sama atau ada perbedaannya nih Pak Asnawi? Ya, saat ini memang di masyarakat khususnya generasi muda sering salah dalam menggunakan istilah ini, sering salah menggunakan istilah mukim dan imu mukim. Ya. Nah, sebenarnya berbeda antara mukim dan imu mukim. Ya. Kalau mukim itu kan berhubungan dengan satuan masyarakatnya, berhubungan dengan wilayah kekuasaannya, kan, struktur wilayah. Sementara mukim itu adalah pimpinan wilayah mukim. Dan hari ini kita bisa melihat ya pengaturan soal mukim ini sebenarnya di UUPA, di Undang-Undang Nomor 11 2006 tentang pemerintahan Aceh, ya kan. UUPA ini kan undang-undang yang lahir setelah perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Republik Indonesia, kan. Di pasal 2 itu kita bisa melihat bahwa UUPA telah mengakui kembali keberadaan mukim, ya. Di mana pasal 2 ayat 1 disebutkan Aceh, daerah Aceh dibagi atas kabupaten kota, kemudian ayat 2-nya kabupaten kota dibagi atas kecamatan, ayat 3-nya kecamatan dibagi atas mukim. Nah, apa itu mukim dalam UPA? Bisa kita lihat di pasal 1-nya, di pasal 1 angka 9 disebutkan mukim adalah suatu satuan wilayah yang terdiri dari gabungan beberapa kampung, ya kan, memiliki wilayah tertentu, batas wilayah tertentu, dipimpin oleh imam mukim dan berada langsung di bawah camat. Jadi dari pasal 1 angka 9 ini kita bisa melihat bahwa mukim itu adalah sebuah satuan wilayah yang terdiri dari beberapa kampung yang dipimpin oleh imam mukim. Jadi imam mukim ini adalah pemimpin di tingkat mukim. Jadi orangnya adalah mukim, orangnya imam mukim, ya. Sementara wilayahnya adalah mukim. Ya, wilayah yang dipimpin mukim. Wilayahnya adalah mukim, orangnya disebut dengan imam mukim. Ya, seperti itu. Ya. Baik, saya ke Tengku Muhammad Hasim ini. Tengku berbicara tentang mukim ini. Apakah mukim memiliki hak dan wewenang dalam pengelolaan hutan adat? Ya, sebetulnya memang itu punya suatu kewenangan yang sangat penuh sesuai dengan terdapat di dalam itu ada kanun. Ada kanun dalam kapasitas pengawasan atau fungsi ekologi untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalam wilayahnya. Nah, itu tugas memukim untuk mengawasi ataupun mengelola sumber daya alamnya, kan? Yang ada di dalam wilayah mukim itu sendiri. Bisa disebutkan contohnya seperti apa, Tengku? Ya, contoh dari sumber-sumber daya alam itu yang hasil-hasil bumi yang ada di dalam hutan itu, masuk rotan misalnya. Di dalam hutan itu ada damar. Kemudian pengelolaan kebun itu sendiri juga harus melalui izin ataupun persetujuan dari rajanya sendiri, itu mukim namanya. Sekalipun di bawah mukim itu ada yang sangat berpotensi lagi yang disebut dengan pawang hutan. Itu pawang hutan itu suatu lembaga yang ada di dalam lembaga mukim. Kalau di hutan itu namanya pawang hutan. Tapi kalau di laut yang namanya pawang laut.
Pawang hutan sama dengan pawang le ya? Ya, itu sama dengan pawang le. Iya, iya. Pawang hutan. Ya, Berarti pawang- orang pawang le. yang bertanggung Yang jawab bertanggung terhadap jawab dalam hutan. satu wilayah hutan begitu. Iya. Kalau misalnya ada di dalam kawasan mukim itu ada suatu kelompok perkebunan, itu disebut dengan kawasan Senebo. Senebo. Senebo itu juga ada suatu pawangnya, ada pimpinannya, ada komandannya. Iya. Berarti itu itu termasuk bagian dari apa namanya struktur yang ada di bawah mukim. Demikian juga dengan di sawah. Sawah itu juga ada pimpinan khususnya selain daripada mukim. Iya. Sekalipun sekarang sudah ada aturan pemerintah yang disebut dengan P3A, itu terserahlah kan. Tapi Itu nama orang Aceh mungkin berbeda. Ya, Iya. Adat adat itu ada di bawah mukim itu ada yang mengatur belang atau sawah itu disebut panglima atau kejerumbelang. Kejeremlang. Ada yang mengatur bidang apa namanya gli, itu disebut dengan pawang gli. Nah, ada yang mengatur di bawah dalam bidang laut perlautan, kan itu disebut dengan pawang laut. Iya. Nah, ada lagi di Kuala itu Syah Bandar. Syahbanda Nah, itu semua lembaga itu di bawah mukim. masuk di pasar lah kan. Termasuk di pasar yang disebut dengan Haria Pekan. Ya. Uro pekan. Uro Pekan. Itu Iya, pengelola pengutipan segala macam anggaran yang tersebut yang ada di dalam kegiatan pekan itu di bawah mukim. Itu yang sebenarnya kalau hukum adat. Tapi sekarang apa boleh buat lah. Mungkin ada di ujung acara kita nanti. Inilah mungkin kita upayakan kembali. Ya. Kita upayakan kembali betul. supaya citra dulu yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang kita, ini kita angkat balik. Iya. Inilah program-program dari MAA. MAA Aceh Besar, JKMA, khususnya ya. kan? Iya, memang sekarang sayang sekali kalau kita lihat Tengku. Kalau hal-hal seperti yang Tengku sampaikan tadi, yang seperti Bapak Asnawi sampaikan tadi, tidak kita sampaikan kepada generasi penerus kita. Ini lama-kelamaan akan hilang. Hilang Ya, akan hilang lama-kelamaan karena pengaruh globalisasi begini canggih saat ini. Iya, baik. Saya Itu kesalahan kita sendiri karena kalau kita tidak mewarisi kepada anak cucu. Iya, betul. Kadang-kadang Tengku ada disampaikan dari mulut ke mulut bahasa lisan, tetapi tidak berbentuk bahasa tulisan. Makanya untuk mempelajari sejarah ini kalau tidak dengan ada bentuk tulisan, susah ya untuk kita. Ya memang kalau persoalan ada itu memang tidak tertulis. Iya. Contohnya misalnya hukum adat yang menyangkut dengan tanaman mangga sebelah pagar orang. Nyan hana metulih, hana buku yang metulih bawa yang kena kepol orang hana. Iya. Tidak ada peraturan tertulis seperti itu. Hana kitab aja. Tetapi orang mengetahui itu bagaimana caranya? Hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ya, betul. Sebagian besar hukum adat atau aturan adat tidak tertulis kan. Tapi bagaimana proses pewarisannya? Hukum adat ini kan dia hidup dan berkembang di masyarakat. Proses pewarisannya melalui pewarisan secara lisan kan. Jadi diceritakan, diungkapkan kepada para generasi dan kemudian ini menjadi pengalaman bagi generasi. Kalau memang disampaikan dari lisan, melalui lisan dari ceritanya dari mulut ke mulut lah begitu, apakah itu bisa berkurang atau bertambah Tengku? Itu saya kira kalau kita pertahankan sistem dari mulut ke mulut ini tidak akan bertambah. Tidak. Maka kami dari MAA Aceh Besar mungkin kerjasama dengan JKMA dan instansi yang lain ingin untuk membuat semacam mendokumentasikan untuk membuku. Jadi adanya perlu Untuk juga anak kita cucu nanti. kita dokumentasikan ya. Ya betul. Ya. Mungkin itu lebih mudah untuk kita tinggalkan ke anak cucu kita nanti sebagai generasi penerus. Baik, saya ke Pak Asnawi ini mengenai mukim nih Bapak. Bagaimana kedudukan mukim dalam sistem pemerintahan dan kewilayahan di Aceh? Karena tadi Bapak sudah menyebutkan beda antara Imo Mukim dan Mukim kan? Ini kedudukan mukim ini dalam sistem pemerintahan di Aceh bagaimana? Ya, seperti sudah kita jelaskan bahwa mukim ini kan telah melewati masa-masa yang panjang dalam kehidupan masyarakat Aceh. Nah, dalam dinamikanya juga keberadaan mukim ini timbul tenggelam dalam sejarahnya ternyata kan. Dan
di masa Orde Baru dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pemilihan desa, di mana pada saat itu pemerintah Republik Indonesia sedang menjalankan ke politik penyeragaman pemerintahan desa di seluruh Indonesia, keberadaan mukim itu dihapus dari sistem pemerintahan. Ya. Nah hari ini kalau kita melihat ya secara ringkasnya, kita bisa berdasarkan kajian beberapa peraturan perundangan, ya, kita bisa melihat bahwa mukim itu memiliki kedudukan baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Aceh. Sebagai lembaga pemerintahan, misalnya di UUPA, ya, kita bisa lihat misalnya di pasal 112 ayat 2B kalau saya tidak salah atau 3B. Nah di pasal 112 ini sebenarnya mengatur tentang fungsi camat. Ya. Salah satu fungsi camat adalah menyelenggarakan pemerintahan umum dan melakukan pembinaan terhadap pemerintahan mukim. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 11 2006 secara tegas disebutkan bahwa mukim itu adalah pemerintahan. Nah sebagai pemerintah ini diatur misalnya karena pasal 111 ayat 4 itu memerintahkan tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan mukim itu diatur melalui kanun kabupaten kota. Nah di Aceh Besar itu sudah ada kanun Kabupaten Aceh Besar nomor 8 tahun 2009 tentang pemerintahan mukim, disebut dengan pemerintahan mukim. Jadi dari sisi ini, dari kajian ini kita bisa simpulkan bahwa yang pertama mukim itu memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan di Aceh. Ya. Ini salah satu level pemerintahan di Aceh. Sebagai pemerintah, ya sebenarnya mukim itu memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan di Aceh. Nah itu walaupun seperti tadi kan, dalam aturan jelas disebutkan bahwa mukim itu merupakan bagian dari pemerintahan di Aceh. Kan? Walaupun dalam pelaksanaan nanti kita bahas kenapa ini terjadi kan. Itu yang pertama. Jadi mukim memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan. Yang kedua, mukim itu memiliki kedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Aceh. Nah ini diantaranya bisa kita lihat misalnya di Kanun Nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, itu di pasal 1 angka 9 disebutkan ya, menyebutkan sebenarnya definisi lembaga adat. Disebutkan di pasal 1 angka 9 Kanun Nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat itu adalah organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh satuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah tertentu, harta kekayaan tertentu, ya kan, harta tertentu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa lembaga adat itu dibentuk oleh kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, lembaga adat yang mana? Di antara lain bisa kita lihat di pasal 98 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, di pasal 98 ayat 3 disebutkan yang dimaksud dengan lembaga adat itu adalah yang pertama MAA, Imam Mukim, Imamsi, Tuhaput Mukim, Kesi, Imam Munasah, Tuhaput Gampong, kemudian lembaga-lembaga fungsional seperti disebutkan Ustaz Hashim tadi kan, Tengku Hashim tadi seperti Panglima Laut, Pawangli atau Panglima Kejurun Belang, Petua Senebuk, Haria Bekan, Syah Bandar. Itu adalah lembaga-lembaga adat. Nah, lembaga adat ini dibentuk oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Nah, yang mana Kesatuan Masyarakat Hukum Adat? Yang mana Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang membentuk lembaga adat itu tadi? Karena lembaga-lembaga adat itu ada yang pertama di level mukim dan ada di level gampong, ya kan? Imam Mukim, Imamsi, Tuhaput Mukim, Tuhalapan Mukim. Kan itu adalah lembaga adat yang menjalankan fungsi pemerintahan yang berada di level mukim. Kemudian ada Keci, ada Tengku Menasah, ada Tuhaput Gampong. Itu adalah lembaga adat, satuan lembaga adat pemerintahan di tingkat gampong. Nah, jadi yang membentuk lembaga adat ini adalah mukim dan gampong. Karena itu kita bisa pastikan bahwa mukim itu juga merupakan atau memiliki kedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di gampong, seperti itu ya. Baik, panjang nih cerita Bapak Asnawi ya tentang mukim ini.
Saya ke Tengku Hashim. Menarik juga disampaikan tadi Tengku banyak sebutan-sebutan dalam masyarakat Aceh, adat masyarakat Aceh ini seperti pawangli Pak Asnawi ya tadi disebutkan. Ada pawangli, ada kejremblang, ada pawang laut, ada senebok tadi ya. Kemudian ada syah bandar. Bisa disampaikan ini Tengku, bagaimana tugas lembaga-lembaga ini? Iya. Ya, tentu dari masing-masing lembaga itu punya tugas untuk melestarikan wilayahnya. Iya. Contoh saja misalnya Pawangli. Iya. Salah satu tugas Pawangli itu untuk menjaga dan melestarikan wilayah Glinya. Iya. Ada di dalam Gli itu daerah-daerah yang boleh dirambah atau boleh dimanfaat. Ada daerah-daerah yang tidak boleh diganggu. Iya. Misalnya di dalam Gli itu ada daerah-daerah sumber mata air. Di sekitar sumber mata air itu ditentukan dalam hukum adat tidak boleh menebang kayu. Iya. Nah, itu Yang aturan- jalur sumber air. Itu aturan yang dibuat oleh Pawangli. Ya. Ya, kemudian juga dari pinggir sungai. Pinggir sungai ada sekian 100 meter misalnya atau lebih menurut kondisi, Ya. itu tidak boleh ditebang kayunya. Tapi kalau dulu itu aman. Dulu aman. Ya, tapi untuk sekarang ya nggak boleh buatlah. Apa nggak ada denda nih Tengku? Hah? Nggak ada denda mungkin? Begini, karena yang menghal ataupun yang melarang ini mungkin si pelaku itu mengingat tidak ada sanksi, Iya. maka tidak begitu takut kepada aturan yang dibuat oleh mukim. Semudahnya dilanggar ya? Semudahnya, mungkin begitu kan. Iya, iya. Nah, itu demikian juga dari Pawang Senebo. Itu juga ada wilayah-wilayah yang boleh diberikan untuk warga untuk digarap, tapi ada juga daerah-daerah yang tidak boleh. Karena itu mungkin paya itu nggak boleh diganggu gugat. Paya itu mungkin untuk sebagai sumber air bisa untuk dikosongkan, untuk nggak boleh dirambah sebagai nggak boleh ditimbun. Nah, itu ada aturannya. Ya, Itu fungsi tugas-tugas daripada mereka-mereka yang telah kita tunjukkan sebagai pemimpin dalam lembaga itu. Iya. Ya, begitu juga dengan Pawang laut. Pawang laut. Iya. Nah, itu juga ada batas-batas hari-hari yang tidak boleh melaut. Jadi orang itu yang menentukan. Nah, itu saya kira begitu. Pokoknya setiap pimpinan lembaga itu ada tugasnya untuk melestarikan wilayah itu sendiri. Iya. Kalau syah bandar itu? Syah bandar itu bagian dari Kuala. ada Jadi tentu hubungannya saja dengan kalau laut di juga. Kuala, atau dermaga. dermaga di Kuala itu pada saat orang untuk menambat perahu itu ada ketentuan-ketentuannya. Itu sampai ke situlah diatur. Enggak boleh sembarangan. Enggak boleh taruh perahunya atau jalurnya dia galak-galak sendiri. Harus ada aturannya. Sesuka hati. Iya. Baik. Gitu. Jadi tadi sudah disinggung tentang Pawangli atau Pawang Utun. Ini lembaga yang bertugas untuk menjaga hutan dari kerusakannya. Ya, kerusakan. Kemudian kan mungkin ada lebih meluas ini lembaga adat dan aturan adat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan adat. Apa saja itu Tengku bisa disampaikan? Sekarang sudah ada pemerintah juga sudah membuka keran. Ya, berarti sudah bisa ditampung. Sudah membuka keran oleh pemerintah untuk mengusulkan hutan-hutan adat. Iya. Nah, itu termasuk hutan adat mukim. Nah, kan? Nah, jadi makanya di dalam pemerintahan mukim ini nanti ada satu daerah atau lahan yang khusus diberikan wewenang itu kepada imam mukim untuk mengawasi satu lokasi hutan yang disebut dengan hutan adat mukim. Nah, itu nanti mukimlah yang ngatur. Iya. Ya, jadi saya kira persoalan hutan adat ini, saya ada pengalaman pernah diajak ke Lebak, Banten. Terus tadi banding. Ya, studi banding. Iya. Di KMA dia dibawa kami ke Lebak Banten untuk melihat perkembangan. Pada saat itu malah pemerintah sendiri menyerahkan
SK hutan adat kepada masyarakat Lebak Banten. Iya. Begitu orang antusias. Iya. Nah, jadi kita Aceh ini 27 kali tinggal di belakang. Ini terus terang bukan artinya kita menjelekkan Aceh, tapi apa boleh buat kan? Kita mengatakan yang sebenarnya ya Tengku. Jadi sehingga Iya. saya lihat perkembangan hutan itu hutan bekas peninggalan PT Inhutani. Yang mereka itu menanam pohon meranti. Ditanam meranti. Jadi besarnya meranti itu enggak sanggup kita peluk. Saya bilang sama kawan saya yang namanya si Jul Fikar, Jul, ini pohon meranti ini kalau di tempat saya ini bagi orang-orang yang penebang kayu, bukan hanya air liur ini yang keluar, gigi-giginya keluar. Begitu dia lihat. Sudah ratusan tahun mungkin. Malah sampai dah 30 meter. Iya. Saya sendiri pernah ada mengabadikan diri dengan pohon meranti foto itu. di situ. Foto di situ. Jadi tanah itu sudah dikembalikan kepada warga atau masyarakat dibagi-bagi. Iya. Pembagian itu bukan untuk dimiliki sepenuhnya. Kayu itu tetap masih tinggal, dirawat. Di bawahnya itu kalau bisa dibuat kolam, buat kolam. Ada tanah atau lahan yang tidak ada kayu, itu bisa dibuat sawah, buat sawah. Iya. Kemudian kalau ada tanaman yang sudah tinggi, kan memang umumnya sudah tinggi semua. Di bawah itu ditanami nanas, ditanami duku, ditanami segala macam pohon-pohon yang berbuah di bawahnya itu. Jadi kayu itu selamat. Dan tanaman lain dimiliki oleh masyarakat. Begitu dibagi oleh pemimpin adat yang ada di Lebak Banten pada saat itu. Maka saya kagum saya lihat. Iya. Itulah maka antusiasnya saya mencoba dengan pemerintah daerah saya Diterapkan sendiri di sini. untuk menerapkan. Jadi alhamdulillah ada beberapa daerah di Aceh ini yang sudah terdaftar. Sudah bisa seperti itu. Sudah kami daftar, tapi belum begitu sempurna. Iya. Ya. Jadi Jadi belum maka 100%. sekarang ini juga lewat MAA Aceh Besar, kami juga sudah memulai juga dengan menawarkan ada kawan-kawan dari lembaga-lembaga lain untuk mendampingi kami untuk memperjuangkan hutan adat mukim itu. Ya, pengakuan hutan begitu. adat mukim di Iya. pemerintah kabupaten. Kira-kira Pak Asnawi di mana saja itu yang sudah ada tuh? Mungkin ini Kalau yang Pak sudah Hasim ada, lebih ini alhamdulillah, kan. ya kan? Alhamdulillah yang sudah ada di Aceh ini yang sudah kami kami dampingi dan malah berkasnya sudah kami siapkan, sudah sampai ke KLHK, sudah ada 13 poligon. Oh ya. 13 poligon itu terdiri dari 2, 3, 4 kabupaten. Dari 4 kabupaten itu, dari Kabupaten Pidi 3 mukim. Iya. Kemudian Kabupaten Aceh Jaya 2 mukim. Kemudian dari Kabupaten Aceh Barat 4 mukim. Dari Kabupaten Aceh Besar 4 mukim. Jumlah 13 mukim. Iya. Lalu dari 13 mukim itu baru hanya yang sudah keluar ke KLHK itu cuman hanya 5 mukim. Di Aceh. Di Aceh ada 5 mukim sudah keluar sudah ada SK ataupun daftar peta indikatif. Itu dari KLHK. Yaitu 5 mukim yang terdiri dari mukim-mukim yang sudah ada itu dari Aceh Pidi 3 mukim, Aceh Jaya 2 mukim. Itu 5 mukim yang sudah, karena pemerintah daerah itu sendiri mereka itu antusias. Sementara Aceh Besar belum, Besar masih nonton-nonton. Tapi alhamdulillah enggak apa-apa. Kami juga penonton yang memperjuang. baik, Ya, jangan jadi mudah-mudahan pemain, jadi Tengku. Jadi kalau PD langsung Pak Wali Kota itu sendiri ada Pak Bupati, Wakil Bupati itu langsung terjun. Iya. Ya, makanya mereka itu sudah siap. 5 mukim itu yang ada di Aceh ini sudah keluar, sudah ada peta indikatifnya. Ya. Mungkin Kita doakan bersama ya, semoga cepat mudah-mudahan, terlaksana. Dari Termasuk 13 Aceh Besar ini juga. berarti 5 yang sudah mungkin ini nanti dari lewat di MAA kami Aceh Besar ini juga mungkin untuk Aceh Besar selain dari 4 ini mungkin bisa bertambah. Ya, akan kita dorong juga Ya, untuk ini. kami mendorong. Begitu sekilas. Iya. Baik, saya ke Bapak Asnawi.
Tentang mukim sudah disampaikan panjang lebar tadi, tugas-tugas lembaga tadi sudah ada, dan tentang mukim ini juga sudah diceritakan tadi. Nah, apakah Pak Asnawi mukim di Aceh merupakan suatu kesatuan masyarakat, yaitu masyarakat hukum adat, dan itu apa saja kira-kira indikatornya Pak? Ya, ini saya kira penting ya. Karena gini, konstitusi negara kita, ya, Undang-Undang Dasar 95, di pasal 18B ayat 2 Pak Hashim dengan tegas menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sejalan dengan peraturan perundangan, kan seperti itu. Nah, kesatuan masyarakat hukum adat ini melekat dengan hak-hak tradisionalnya. Hak tradisional itu hak-hak bawaan yang melekat pada suatu masyarakat hukum adat. Termasuk dalam hak tradisionalnya atau hak asal-usulnya adalah hak penguasaan terhadap wilayah tadi, terhadap hutan. Nah, makanya kita sekarang mencoba mengkaji apakah mukim itu termasuk kesatuan masyarakat hukum adat yang dijamin hak-haknya oleh negara. Seperti tadi pertanyaannya, apakah mukim memiliki hak dalam pengelolaan hutan, ya? Makanya penting bagi kita untuk mengkaji, membuktikan, meyakini bahwa mukim sesungguhnya juga merupakan bagian dari masyarakat hukum adat. Untuk itu ada aturan yang mengatur tentang apa kriteria masyarakat hukum adat. Nah, dari kriteria itu kita menilai apakah mukim itu masuk tidak dalam kategori sebagai masyarakat hukum adat yang memiliki hak-hak tradisional itu. Nah, kriteria itu diantaranya bisa kita lihat ya di Undang-Undang tentang Pokok Kehutanan, Pak Ustadz Hashim, Tugu Hashim, yaitu di pasal 67 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Nah, di sana di pasal 67 itu disebutkan ada 5 kriteria. 5 kriteria kesatuan masyarakat hukum adat. Kalau 5 kriteria ini masih ada di sebuah komunitas masyarakat, maka itu masyarakat itu bisa dianggap sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Yang pertama disebutkan, kira-kira ini, karena kita nggak ini hafal kali kan pasal ini, kira-kira disebutkan kriteria yang pertama, disebutkan bahwa susunan masyarakat itu merupakan masyarakat yang berpola paguyuban. Memang disebut istilah paguyuban. Nah, masyarakat paguyuban ini adalah masyarakat yang di antara anggota masyarakatnya diikat oleh sebuah hubungan batin yang kuat, ya kan, sehingga mereka merasa sebagai sebuah satu kesatuan. Nah, kalau kriteria ini kita lihat di mukim kita, khususnya di Aceh Besar, orang-orang di Aceh Besar masih merasa bahwa satu mukim itu seperti hubungan saudara, Pak Tugu Hashim, kan. Kita di Aceh kan hidup mekawum, udik mekawum. Ada ungkapan di Aceh seperti ini, dirambat pelemah kaum, di jurung pelemah bangsa. Ya. Jadi dirambat peturi kaum, di jurung peturi bangsa. Kira-kira bisa diartikan Bapak? Jadi kalau kita di rumah gitu, kita perkenalkan kaum kita, ini keluarga kita, sanak saudara kita, baik dari pihak ayah, pihak ibu, kan. Tapi kalau sudah turun ke jalan, itu yang kita perkenalkanlah bangsa kita seperti itu, kan. Ini mengidentifikasi bahwa masyarakat mukim itu hidupnya berkaum seperti itu, kan, berkaum, memiliki ikatan keturunan yang sama, tinggal di tempat yang sama, kan. Malah di Aceh Besar sesungguhnya mukim itu menjadi identitas bersama kita. Orang-orang dulu ketika memperkenalkan diri pasti menyebutkan mukimnya. Di Aceh Besar, kalau orang-orang di Aceh Besar ini kita suruh sebut nama tempat di Aceh Besar, saya bisa jamin 80% nama tempat yang disebutkannya itu adalah mukim. Mukim. Misalnya coba Ibu Zarita sebut apa saja nama tempat di Aceh Besar yang ada dalam pikiran. Katanya lam ada, itu mukim. Mukim ada. Mukim ada. Lam Sulimum, Lam Teba, Lam Panah, Lehong, Montasi, Indrapuri, Sibreh, yang ada dalam pikiran kita. Itu semua nama mukim, Bu. Makanya orang dulu mengidentifikasikan diri sebagai mukim, bukan yang lain. Ya, artinya mengikatkan diri dengan mukim.
bukan yang lain. Nah, walaupun tadi kan ada struktur kewilayahan, tapi mereka mengikatkan diri dengan mukim. Ini membuktikan bahwa indikator satu itu terpenuhi. Kemudian indikator kedua memiliki sistem pemerintahan adat sendiri. Ya. Tengku Hashim ya. Nah, ada sistem pemerintahan sendiri. Betul kan? Di mukim kan ada lembaga adat yang menjalankan fungsi pemerintahan. Yang pertama Imam Mukim, yang merupakan pimpinan dari pemerintahan mukim. Kemudian ada Tuhaput Mukim yang merupakan bisa kita persamakan dengan semacam lembaga legislasi di tingkat mukim. Ada Imam Syekh Mukim yang mengurus hal yang berhubungan dengan peribadatan, dengan agama. Kemudian ada kadang-kadang juga dibentuk Tuhalapan, ya kan, di mukim. Itu adalah lembaga-lembaga adat yang menjalankan fungsi pemerintahan. Di samping lembaga-lembaga adat yang disebut oleh Tengku Hashim tadi, lembaga-lembaga adat yang menjalankan fungsi kedinasan, atau disebut juga sekarang dalam beberapa buku disebutkan Pak Hashim, lembaga-lembaga adat fungsional. Itu lembaga-lembaga adat yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Yaitu misalnya di Laut ada Panglima Laut tadi kan, di Kuala ada, di Dermaga ada Syah Bandar, di persawahan ada Kejurun Blang, di perkebunan ada Sinebuk, ada Petua Sinebuk, di hutan ada Panglima Utun atau Pawangli dan sebagainya. Itu adalah lembaga-lembaga fungsional yang merupakan bagian dari lembaga adat mukim. Dan seterusnya kan, dan seterusnya ada syarat lain, misalnya ada wilayah ya pasti kriteria ada wilayah. Dulu di Kanun Aceh nomor 4 tahun 2003 di pasal 18 secara tegas disebutkan wilayah-wilayah adat mukim seperti hutan, batang air, sungai, laut, pantai dan sebagainya, itu secara tegas disebutkan wilayah-wilayah adat mukim ya. Nah, sekarang ketentuan di pasal 18 Kanun Aceh nomor 4 tahun 2003 diadopsi sepenuhnya dalam kanun pemerintahan mukim di Aceh Besar, Kanun nomor 8 2009 tentang pemerintahan mukim di pasal 28 ayat 1 dan 2. Itu disebutkan wilayah-wilayah mukim, wilayah-wilayah adat mukim yang kewenangan pengelolaan berada di tangan mukim, walaupun memang disyaratkan untuk dipetakan, diregistrasi, didaftarkan seperti itu. Kemudian juga kriteria yang lain menjalankan semacam sistem peradilan adat tersendiri. Jadi kalau ada persengketaan di masyarakat, ya kan biasa. Hukum adat diselesaikan masyarakat hukum adat. Sampai sekarang juga di mukim, di kampung masih diselesaikan secara hukum adat. Kemudian misalnya kriteria yang terakhir masih melakukan pemungutan terhadap hasil hutan. Tengku Hashim tadi sudah menyebutkan sampai sekarang masyarakat di mukim dan di kampung masih melakukan pemungutan hasil hutan. Misalnya kita di Aceh Besar nih, di mukim Kuh misalnya, mukim yang memproduksi kerajinan rotan itu. Iya. Mereka sampai sekarang masih melakukan pemungutan rotan di hutan. Itu bahan bakunya. Itu bahan bakunya. Kemudian gitu juga mukim-mukim yang lain kan, masih melakukan. Misalnya di Janto, mereka masih memungut madu hutan. Di Lampanah, di Selimum, masyarakat mukim masih masuk ke dalam hutan melakukan pemungutan madu hutan. Ini membuktikan bahwa ada 5 kriteria. Semua kelima kriteria itu masih melekat pada mukim di Aceh. Karena kriterianya masih melekat dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh undang-undang, kita bisa simpulkan bahwa mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Aceh yang hak-haknya dijamin oleh konstitusi. Nah, di konstitusi seperti juga hak mengelola hutan tadi. Demikian saya rasa. Baik, saya ke Tengku Hashim. Saya pernah membaca tulisan Tengku, bersahabatlah dengan hutan, maka hutan akan bersahabat dengan kita. Jadi ada kaitannya dengan pertanyaan saya ini Tengku. Apakah ada aturan adat yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan, khususnya hutan adat? Ya, sebagaimana saya jawab tadi, memang ada aturannya. Iya. Ada aturan. Aturan untuk melestarikan wilayah. Ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada aturan untuk penebangan kayu, mana daerah yang boleh, mana daerah yang tidak boleh. Itu ada aturannya. Ya.
itu dari mukim, ada aturannya. Ya, sejauh ini kalau setiap ada aturan kan ada sanksinya, Tengku. Betul. Iya. Sejauh ini apakah sanksinya itu dan aturannya ini sudah bisa dilakukan, dipatuhi oleh masyarakat? Ya, kalau kita kembali kepada aturan mukim, sekarang disebabkan ada aturan tahun berapa dulu yang hampir lenyapnya mukim itu, ya, tahun 79. Undang-Undang nomor 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 79. Ya. Pada saat itu fungsi mukim hampir-hampir punah. Jadi mereka itu sampai sekarang ada sebahagian yang kurang memihak lagi ataupun kurang yakin lagi kepada mukim. Iya. Sejak saat itu. Namun sebahagian besar masih berkompeten dengan aturan mukim. Ya, sampai sekarang. Iya. Jadi sehingga tentu siapa-siapa mungkin yang kurang berkenan dengan aturan itu, ya orang-orang yang punya kepentingan. Tapi kalau secara ada itu tetap harus ada aturan itu mungkin. Nah, jadi sehingga kenapa mereka sekarang tidak begitu kuat mempertahankan aturannya itu, ya seperti saya katakan tadi bahwa di mukim itu tidak ada angkatan untuk melawan. Sekarang kadang-kadang payah pakai angkatan. Nah, meskipun kadang-kadang begini juga, ini satu hal juga yang mungkin kalau kita sebut kadang-kadang ada catatan bagi yang mendengar kan. Iya, iya. Tapi namun demikian saya juga menyebutkan juga seakan-akan sekarang ini kita suruh untuk pengawalan hutan itu kan sudah ada Polhut, ada ini ada itu. Iya. Pandangan masyarakat, ini masyarakat bukan pribadi saya. Iya. Maaf, sekali lagi saya ulang, bukan pribadi saya. Masyarakat berpandangan bahwa sekarang ayam kita suruh jaga sama cerapai. Iya. Ayam kita suruh jaga sama cerapai. Iya. Kesimpulannya bukan hanya ayam yang diangkat, gerpu-gerpunya dibawa. Ini pandangan masyarakat. Jangan salahkan saya. Ini yang kenyataan. Oh, begitu. Nah, makanya sekarang apa yang telah terjadi? Hancuran Jadi di mana-mana. kalau kata pepatah Aceh, Narimada Aceh, harap ku pagu, Pagu pajuh padi. ya. Harap kate, harap kerusuk, rusuk ate. rusuk ati. Ya. Itulah. Itu artinya apa, Tengku itu? Artinya apa itu, Tengku? Harap ke pagi Pak Asnawi, harap ke pagi paju pade, harap ke rusuk tuk ate. Artinya itu apa, Pak Asnawi? Ya, kalau kita mengharap ke pagar, justru pagarnya yang makan tanaman. Padahal kita mengharap tanaman ini selamat karena ada pagar, Karena gitu ya. ada pagar. Selamat Ya. tanaman karena ada pagar. Gitu, rusuk kita kan, rusuk ini kan sebenarnya untuk melindungi organ hati. Organ hati. Tasri justru rusuk yang menusuk hati. Ya. Berarti begitulah istilah-istilah begitulah istilah. itu termasuk Adi Maja enggak ya? Adi Maja itu, Adi Maja Adi itu ya. Maja dalam Ini yang berkembang di masyarakat. Iya, baik. Saya ke Pak Asnawi. Tadi indikator sudah Bapak sebutkan. Ini bagaimana struktur kelembagaan adat mukim dan tugas, juga fungsinya masing-masing ini, Pak. Kan masing-masing setiap ada lembaga itu ada tugas dan fungsi. Iya betul. Iya. Ya. Tadi sebenarnya sekilas sudah kita sebutkan struktur pemerintahan mukim. Iya. Ada struktur yang menjalankan fungsi pemerintahannya. Iya. Yang pertama Imam Mukim, itu fungsinya kan sebagai kepala pemerintahan mukim. Ya, kan? Kemudian Imam Mukim ini juga didampingi oleh Tuhaput Mukim. Tuhaput Mukim ini kan dia menjalankan fungsi legislasi. Kalau ya istilah kita sekarang, Lebih dipahami. Ya, lebih pahami. Dia akan merupakan badan perwakilan perwakilan masyarakat yang berfungsi untuk sebagai lembaga musyawarah di mukim dalam memutuskan sesuatu. Kemudian juga dikenal lembaga imumsi atau imam masjid. Nah, imam masjid ini adalah lembaga adat yang menjalankan fungsi-fungsi peribadatan di mukim, mengelola masjid, mengelola peribadahan jadwal sholat di masjid dan sebagainya, juga mengelola harta wakaf masjid, harta wakaf. Nah, karena masjid kan banyak harta wakaf. Nah, yang mengelola itu adalah imumsi atau imam masjid. Nah, lembaga-lembaga ini tadi kita sebutkan sebagai lembaga-lembaga adat yang menjalankan fungsi pemerintahan ya. Nah, di samping lembaga-lembaga adat yang menjalankan fungsi pemerintahan, tadi juga
kita sebut ada banyak lembaga-lembaga adat fungsional yang menjalankan fungsinya di wilayah-wilayah adat masing-masing, baik itu di hutan, di wilayah Senebo kan. Senebo itu wilayah perkebunan, kawasan perkebunan. Kemudian di persawahan, belang, di sungai, bisa jadi ada petua sungai kan. Ada aturan adatnya masing-masing kan. Di Kuala, di Dermaga itu ada lembaga adatnya masing-masing. Jadi fungsinya di samping menjalankan fungsi-fungsi adat masing-masing, juga mereka diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di wilayah adatnya. Misalnya ada perkelahian di Senebo, orang-orang yang menggarap kebun di kawasan perkebunan, terjadi perselisihan, perselisihan batas kebun misalnya. Nah di tingkat pertama itu diselesaikan oleh lembaga adat ini, lembaga adat Petua Senebo. Begitu juga bila terjadi sengketa di dalam hutan, di tingkat awal itu diselesaikan oleh Pawangli atau Panglima Utun, begitu jadi di laut seperti itu kan. Nah, seperti itu. Ya. Baik, itu mengenai fungsi Bapak Asnawi. Ya. Ini kan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, ini apa saja hak-hak dan kewenangan Mukim di Aceh ini, Pak? Ya, secara umum Mukim itu kan yang pertama memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan adat di tingkat Mukim. Ya. Itu juga jelas merupakan amanah dari, ya merupakan hak yang melekat pada Mukim, di samping juga amanah peraturan perundangan. Ya, tadi kita sebut misalnya dalam UPA sendiri juga disebutkan bahwa Mukim itu adalah lembaga pemerintahan, pemerintahan. Kemudian dalam kanun pelaksanaannya, misalnya di Kanun Aceh Besar nomor 8 2009 itu tersebar di beberapa pasal secara jelas disebutkan bahwa Mukim itu memiliki fungsi sebagai pemerintahan, jadi memiliki fungsi sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan, yang berwenang untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan itu. Nah, Mukim juga memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di kawasan Mukim, dan ini sudah dijelaskan tadi dengan sangat rinci oleh Tengku Hashim kan. Bagi itu di hutan, di kawasan perkebunan adat, di kawasan belang kan, di sungai, di laut dan sebagainya, dan ini juga secara tegas sudah diakui dalam Kanun Aceh Besar tadi, dalam Kanun nomor 8 tahun 2009 di pasal 28 ayat 1 dan 2 tadi kan. Nah, banyak terkait dengan ini tentu banyak sekali penerapan atau implementasi dari hak dan kewenangan Mukim dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh. Nah, termasuk tentunya dalam hal membina adat dan istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat. Demikian. Iya, baik. Saya ke Tengku Hashim. Mendengarkan penjelasan dari Tengku Hashim dari tadi ini mengenai hutan adat. Ini memang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan manusia. Nah, kalau tadi ada masalah lembaga-lembaga dan fungsi, kemudian ada sanksi seperti disampaikan tadi. Nah, kalau memang seperti yang sudah terjadi saat ini, seakan-akan ada sedikit kurang kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan. Begitulah kita katakan. Nah, dalam perkembangan seperti sekarang ini, Tengku Hashim, ketentuan apa saja nih yang harus dipenuhi agar Mukim dapat mengelola hutan adat ini dengan sebaik-baiknya? Ya, terima kasih jawab pertanyaan. Supaya Mukim ini punya taring. Karena kalau sekarang Mukim ini bagaikan harimau ompong. Nama harimau tapi gigi nggak ada. Nggak ada. Atau boleh juga disebut Mukim sekarang ini seakan-akan pemadam kebakaran. Jadi diperlukan saat kebakaran saja. Saat kebakaran, saat itulah baru digeraknya Mukim. Artinya kepada Mukim sekarang belum diberi kewenangan penuh untuk mengelola sesuatu. Nah, ini. Jadi supaya Mukim ini bisa berperan secara maksimal, ini kanun-kanun Mukim, contohnya Banda Aceh yang sudah diterapkan kanun Mukimnya, mungkin nanti dengan kanun itu diterapkan sebagaimana yang tersebut, insya Allah bisa berjalan.
Kalau Aceh Besar, Pak, kanun mukim itu sudah ada juga. Sudah ada tahun 2009, tapi sampai sekarang implementasi dari butir-butir kanun mukim itu alhamdulillah belum ada. Sehingga beginilah, apapun yang dikatakan oleh mukim, apapun yang diprogramkan oleh mukim, semuanya itu nihil, tidak bisa bergerak. Jadi supaya mukim bisa berperan, salah satunya adalah beri wewenang penuh sesuai dengan kanun yang telah ditetapkan, insya Allah. Dan kemudian perangkat-perangkat mukimnya itu pun harus diangkat sesuai dengan yang telah tersebut tercantumkan di situ. Tercantum di situ. Tapi kalau sekarang fungsi mukim ataupun lembaga mukim sekarang, yang pertama mukim, yang kedua sektaris. Yang ketiga atau apa, tidak ada gaji. Ini persoalan. Makanya dari Aceh Besar juga sering mengungkapkan di mana pertemuan hal itu coba untuk diteruskan ataupun dilaksanakan ataupun diperjelaskan kepada imam mukim, tapi alhamdulillah belum terwujud. Jadi kalau ini diberi wewenang penuh, insya-Allah mukim bisa bergerak dan bisa bekerja dengan maksimal. Terkait dengan kewenang penuh ini, Bapak Tengku Hasim, kira-kira kendalanya di mana? Sehingga sehingga yang ingin ditempuh ini mandek di tengah jalan. Mandek di tengah jalan, Nggak nyampe ke tujuan. Yang pertama, kalau secara ecek-ecek lah, nggak boleh besar-besar kan? Setiap langkah yang dilakukan oleh mukim ini ada dua keperluan. Yang pertama perlu perlu in. Yang kedua perlu on. Jadi antara perlu in dan perlu on ini jauh sekali. Bagaimana mungkin bisa berjalan untuk melaksanakan sesuatu tugas, untuk menyelesaikan suatu perkara yang ada di kampung itu. Jangankan honor, uang minyak pun tidak ada. Bagaimana mungkin bisa bergerak? Apakah mungkin itu malaikat? Coba diberikan fasilitas yang memadai. Jadi alhamdulillah saya kira Pak Mukim bisa berjalan. Kemudian anggotanya ataupun perangkatnya ini tuh pun digembar-gembur, diperintah suruh angkat. SK-nya diteken oleh Mukim. Setelah SK diteken oleh Mukim untuk pun, honornya mau di mana? Apakah Mukim itu kompromi dengan mak anak-anak untuk kasih honor untuk pun Mukim? Tidak mungkin lah. Kan? Sementara oleh dari pemerintah tidak dianggarkan untuk honor pun. Yang ada honor Mukim dan honor Setkim. Ini bagaimana bisa berjalan Bu? Jadi mudah-mudahan dengan wawancara kita hari ini, semua perangkat-perangkat pejabat-pejabat mendengar keluhan-keluhan Mukim ini, mungkin bisa terkutuk hati lah. Kita doakan. Baik. Iyalah, semua akan perjalanan ini tidak ada yang mulus ya Tengku. Pasti ada duri kerikil tajam dalam perjalanan. Mudah-mudahan itu bisa segera disingkirkan semuanya, bisa berjalan dengan mulus, kendalanya juga tidak ditemukan lagi. Semoga seperti itu. Baik, saya ke Bapak Asnawi. Bapak Asnawi, apa saja nih peluang dan tantangan dalam penguatan mukim di Aceh saat ini nih ya, karena di era globalisasi, di era kemajuan yang pesat seperti saat ini. Ada banyak peluang tantangan sebenarnya ya. Untuk peluang sendiri kita sebenarnya melihat dari sisi regulasi secara umum, hari ini mungkin sudah diakui kembali sebagai bagian dari satuan wilayah di Aceh. Tadi ada Aceh dibagi atas kabupaten, kabupaten dibagi atas kecamatan, kecamatan dibagi atas mukim, mukim dibagi atas beberapa kampung. Jadi dengan demikian mukim ini sudah diakui oleh peraturan perundangan sebagai salah satu satuan wilayah di Aceh. Kemudian mukim juga sudah diakui sebagai satuan pemerintah di Aceh. Dan saya melihat ini juga sebagai peluang sebenarnya bagi kita orang Aceh untuk kembali memberdayakan mukim, memperkuat mukim, dan menjadikan mukim kembali sebagai identitas bersama kita, kan seperti itu. Keberadaan mukim sendiri walaupun mungkin hari ini sudah
terutama di kalangan generasi muda kan, Iya, sudah pemahamannya sudah agak melemah. Tapi Iya. intinya mukim itu masih disebut-sebut lah oleh generasi muda kita. Ini mukim ini walaupun dalam perjalanannya ada maju mundur itu sesuai dengan perkembangan politik negara kan. Iya, Tapi di pikiran masyarakat kita masih hidup sebenarnya kan, masih melekat. Jadi mukim ini sebenarnya di tarahan basah, tatun handutung sebenarnya. Artinya kena hujan tidak lekang, kan ada kawan seperti itu kan. Terik matahari tidak ini kan, tidak membuat mukim itu menjadi lemah. Dan hari ini juga saya melihat ada kecenderungan di generasi muda untuk kembali mempelajari mukim, mempelajarilah, menggali informasi tentang mukim. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah peluang. Kemudian tantangan. Sama sebenarnya ada banyak tantangan juga hari ini kan dalam penguatan mukim. Termasuk tantangan regulasi itu sendiri. Dari sisi regulasi sudah menjamin keberadaan mukim, tapi implementasinya kita lihat belum kuat kan. Termasuk dalam hal ini adalah regulasi untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada itu. Katakanlah misalnya di Aceh Besar itu sudah ada Kanun Aceh Besar nomor 8 tahun 2009 tentang pemerintahan mukim. Nah, untuk melaksanakan putir-putir atau pasal-pasal dari Kanun Aceh Besar ini mengharapkan atau mensyaratkan adanya peraturan bupati sebagai aturan pelaksana. Masalahnya peraturan bupati tidak ada sehingga tidak bisa dijalankan. Katakanlah misalnya tentang pasal tentang tuhaput mukim. Dalam kanun itu sudah ada pasal tentang tuhaput mukim, Pak Muki. Tapi pasal tentang tuhaput itu agar pasal ini bisa dilaksanakan mensyaratkan adanya peraturan bupati. Peraturan bupatinya tidak dikeluarkan. Atau katakanlah konkretnya di pasal 28 ayat 1 dan 2 tentang harta kekayaan mukim atau wilayah adat mukim. Di kanun itu sudah disebutkan secara tegas harta kekayaan mukim terdiri dari tanah, hutan, laut, sungai dan sebagainya kan. Tapi pasal 25 ayat 1 itu mensyaratkan bahwa harta kekayaan mukim itu harus diregistrasi dan ditetapkan kan. Dengan peraturan bupati, tapi peraturan bupatinya tidak ada, sehingga pasal 28 ayat 1 ini walaupun sudah menjamin keberadaan harta kekayaan mukim itu tidak bisa dilaksanakan. Baik, Bapak. Nah, jadi ada banyak, baik itu menyangkut regulasi, kemudian kita lihat juga seperti kata Pak Tengku Hashim tadi. Saya melihat secara pribadi kemauan politik pemerintah untuk memperkuat mukim ini masih lemah. Ini bisa kita lihatlah dari aspek penganggaran dan macam-macam. Itu artinya kemauan politik pemerintah di Aceh ini masih lemah untuk memperkuat mukim. Baik, Bapak, mungkin bisa disampaikan di waktu yang lain. Kita sudah di penghujung kebersamaan ya, begitu hangatnya pembicaraan kita hari ini tentang mukim. Di ujung kebersamaan kita tidak terasa rasanya. Baik, mudah-mudahan yang sudah kita bahas ini semua bermanfaat ya. Terima kasih Bapak Asnawi, juga Bapak Hashim. Tapi sebelum kita berpisah dengan pendengar dan pemirsa, ada pesan himbauan yang ingin disampaikan? Silakan Bapak Asnawi dulu, nanti ke Tengku Hashim. Ya, hal yang penting menurut saya yang perlu kita pahami bersama dan kemudian menjadi tekad kita bersama bahwa mukim itu adalah sebuah struktur kemasyarakatan, struktur pemerintahan yang sangat khas Aceh. Ini merupakan bentuk kekhususan Aceh. Dr. Taqwadin Hussein mencatat ada lebih kurang 36 kekhususan Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Aceh. Dan beliau menempatkan mukim sebagai pada urutan nomor 1. Jadi merupakan sebuah kekhususan. Jadi mukim itu sebenarnya merupakan sebuah kekayaan non-benda yang kita miliki di Aceh, yang pengaturannya luar biasa dan seharusnya ini menjadi kebanggaan bahwa kita memiliki peradaban yang tinggi khususnya terkait mukim.
Dan seperti saya katakan tadi, ini adalah kekayaan kita yang harus kita selamatkan, kita perkuat kembali. Dan itu hanya bisa kita lakukan jika kita bergerak bersama. Ya. Baik pemerintah, masyarakat, semua harus bergerak bersama untuk memperkuat dan memerangi keberadaan mukim ini. Mungkin ini yang pesan penting yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya ke Tengku Hasim nih. Waktu kita 1 menit saja nih Tengku. Kalau saya yang menyangkut dengan persoalan hutan adat, tentu harapan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah dan semua pihak untuk mempercepatkan penetapan hutan adat. Itu pertama. Kemudian untuk pemerintah daerah juga harus segera menetapkan wilayah-wilayah adat hutan adat dan sebuah kebijakan. Di dalam sebuah kebijakan hingga nantinya baru bisa diusulkan kepada KLHK. Itu harapan kan. Semoga Aceh ini bisa diakui sebagai kelembagaan adat yang umumnya hutan adatnya sangat luas. Baik. Terima kasih Tengku Muhammad Hasim Usman SAG, juga Bapak Asnawi Zainun SH sudah hadir ke RRI. Juga terima kasih untuk pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada. Semoga yang sudah kita bahas pada hari ini dalam acara obrolan budaya bermanfaat. Kalau ada buah jamblang, jangan lupa buah jambu. Kalau ada umur panjang, lain kesempatan kita bertemu. Terima kasih, saya Cik Zahrita mengucapkan terima kasih untuk Anda semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.